Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 564 Putra Magma. Sialan leluhurmu. Pada saat itu, sudut mulut Sentu Jiang berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya karena dia tahu bahwa dia dipermainkan oleh Chu Feng. Orang itu jelas tidak punya rencana untuk membeli persenjataan elit, dan sengaja menaikkan harga untuk memaksanya masuk ke dalam perangkap. Apakah ada harga yang lebih tinggi dari 10.000 manik-manik surga? 10.000 untuk sekali, 10.000 untuk 2 kali, 10.000 untuk 3 kali. Asteris dong, kipas harta karun persenjataan elit ini milik satria muda itu. Suara lonceng itu berhenti, membuat wajah Sentu Jiang menjadi muram sepenuhnya karena dia tahu bahwa dia telah membuang 10.000 manik-manik surga untuk sebuah persenjataan elit biasa. Kebodohannya dengan uang kali ini benar-benar keterlaluan. Terutama saat melihat tepuk tangan Chu Feng dan yang lainnya serta ekspresi senang mereka atas kemalangannya, dia menggertakkan giginya karena marah, namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menahannya dengan kuat, dan diam-diam menerima kekurangan tersebut. Baiklah. Dari benda-benda sebelumnya, beberapa memiliki asal-usul yang luar biasa, beberapa memiliki pengerjaan yang sangat baik, tetapi tidak peduli apapun, semuanya adalah harta karun yang diciptakan oleh para kultivator atau spiritualis dunia. Selanjutnya, kami akan melelang beberapa keanehan yang bukan dibuat oleh manusia, tetapi terbentuk oleh alam. Sang tetua bertepuk tangan, lalu kedua wanita cantik itu mendorong kereta pelelangan itu lagi. Setelah merobek kainnya, benda itu berukuran sama dengan semangka, namun seperti kapas, dan memancarkan cahaya redup. Itu adalah keanehan alami yang mengandung kekuatan surga yang kuat. Setelah harta karun itu muncul, hampir semua mata berbinar, penasaran. Mereka melakukannya karena itu adalah harta karun kultivasi tertinggi. Ketika dikultivasikan, itu adalah harta karun yang jauh lebih berguna daripada manik-manik surga. Dapat dikatakan bahwa itu adalah artefak suci yang digunakan untuk membuat terobosan bagi para ahli alam surga. Keanehan alami ini disebut Sutra Kunang-Kunang. Kekuatan surga yang dikandungnya sebanding dengan 10.000 manik-manik surga, tetapi dapat diserap dengan sangat mudah, bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan manik-manik surga. Saat mencapai masa terobosan, sempurnakan, dan Anda akan memperoleh efek yang tak terbayangkan. Harga awal, 100.000 manik-manik surga. Tetua yang melelang itu berkata dengan keras. 100.000 manik-manik surga, semahal itu. Kekuatan surga yang setara dengan 10.000 manik-manik surga sebenarnya dijual seharga 100.000 manik-manik surga. Mendengar kata-kata itu, Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, dan yang lainnya semua merasa tidak percaya. Ini memang harta karun. Bagi orang biasa, nilainya jauh lebih tinggi daripada manik-manik surga. Harga 100.000 manik-manik surga benar-benar sepadan. Tapi bagiku, itu tidak terlalu berguna. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa Sutra Kunang-Kunang memang merupakan harta karun, karena ketika orang biasa mengolah sumber daya kultivasi seperti manik-manik surga, mereka hanya dapat menyerap sebagian dari total kekuatannya. Itulah sebabnya keanehan alami begitu berharga. Kekuatan yang terkandung di dalamnya memudahkan para kultivator biasa untuk menyerapnya. Namun alasan mengapa Chu Feng menggelengkan kepalanya adalah karena dia berbeda dari orang normal. Bahkan jika itu adalah manik-manik surga, dia dapat menyerap semua kekuatan di dalamnya. Jadi, bagi Chu Feng, tidak ada perbedaan antara keanehan alam yang istimewa dan manik-manik surga. 110, 120, 130, 150, 200. Setelah melalui proses lelang yang alot, akhirnya ada yang menaikkan harga awalnya dari 100.000 menjadi 200.000, dan akhirnya yang disebut Firefly Silk itu laku dengan tawaran yang sangat mencengangkan, yakni 200.000. Dia adalah seorang pria tua, dan berdasarkan penampilannya, dia berusia setidaknya lebih dari 100 tahun. Kultivasinya juga sangat kuat, berada di alam surga tingkat ke-9. Dia mungkin berencana menggunakan Sutra Kunang-Kunang untuk menjalani percobaan terakhir. Jika dia berhasil, kultivasinya akan menguat, dan hidupnya akan diperpanjang. Namun, jika dia gagal, maka dia tidak akan punya banyak waktu lagi, dan tidak ada gunanya meninggalkan manik-manik surga itu. Sialan, segumpal Sutra Kunang-Kunang benar-benar terjual seharga 200.000 manik-manik surga. Ini 2 kali lipat jumlah kekayaan yang dikumpulkan dinasti Jiang selama beberapa ribu tahun. Jiang Wuxiang melebarkan mulutnya karena terkejut, merasa tidak percaya. Haha, saudara Wuxiang, jangan lupa. Ini adalah wilayah Laut Timur. Semakin banyak ahli, semakin banyak orang kaya. Selain itu, selalu ada banyak sumber daya kultivasi di tempat ini, jadi manik-manik surga di tempat ini jauh lebih rendah nilainya dibandingkan dengan benua 9 provinsi. Chu Feng menepuk bahu Jiang Wuxiang. Itu adalah sesuatu yang baru saja dia pelajari. Setelah Sutra Kunang-Kunang, ada beberapa keanehan alam yang muncul berturut-turut dan dibawa ke tahap lelang. Selain itu, semuanya adalah harta karun budidaya yang sangat jarang terlihat, tetapi harganya naik semakin tinggi saat harta karun tersebut dilelang.
Bahkan ada satu yang terjual dengan harga tinggi, yakni 1 juta manik-manik surga. Harga tersebut hampir mengejutkan semua orang yang ada di tempat kejadian. Dan orang yang membeli benda itu adalah seorang pemuda. Ia berpakaian sangat bagus, memiliki aura yang luar biasa, dan usianya hampir sama dengan Zhang Tianyi, tetapi kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Zhang Tianyi. Seorang ahli di alam surga tingkat kelima. Orang itu juga orang yang mempersiapkan diri untuk masuk Akademi Empat Lautan. Lebih jauh lagi, dia sudah dipilih oleh seorang instruktur ilahi. Namanya adalah Su Daye. Dia benar-benar jenius, dan dia juga memiliki asal-usul yang cukup bagus. Dia berasal dari klan yang kaya dan terkemuka di wilayah Laut Timur, dan baik kakek maupun ayahnya adalah Martial Lord. Harta karun yang akan datang berikutnya sangat istimewa. Kelangkaannya dapat dikatakan jauh di atas harta karun sebelumnya. Kekuatan yang dikandungnya juga sama sekali tidak ada bandingannya dengan harta karun sebelumnya. Karena itu, harganya seharusnya beberapa juta manik-manik surga, tetapi sayangnya, kekuatan yang dikandungnya tidak dapat disempurnakan. Jadi, memang ditakdirkan tidak ada gunanya untuk dibudidayakan, tapi jelas merupakan objek yang luar biasa untuk dikoleksi. Mengenai namanya, aku yakin semua orang di sini pernah mendengarnya. Dari bawah tanah, dari legenda, Putra Magma. Saat tetua pelelangan memperkenalkannya, sebuah benda sebesar bayi baru lahir muncul di kereta pelelangan. Setelah benda itu muncul, semua orang tidak dapat menahan napas dalam-dalam, kegembiraan muncul di mata mereka. Dalam tatapan beberapa orang, bahkan ada rasa takut. Benar-benar sama persis dengan bayi. Sederhananya, ia seperti bayi yang sedang tidur lelap. Namun, ia sama sekali bukan bayi karena kulit di sekujur tubuhnya mengepul seperti lava. Lebih tepatnya, ia adalah magma. Apa itu? Itu mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba bangkit, kegembiraan terpancar dari matanya. Dia menemukan bahwa apa yang disebut putra magma mengandung kekuatan yang sangat padat. Itu jauh lebih kuat daripada esensi pembentukan roh yang dia lihat beberapa waktu lalu. Jika dia memurnikannya, Chu Feng pasti bisa membuat terobosan lagi. Ini adalah putra magma. Legenda mengatakan mereka adalah organisme purba yang hidup jauh di bawah tanah. Mereka lahir dari bumi, dan hanya dapat dibentuk setelah 1000 tahun kondensasi. Namun, ketika gunung berapi meletus, mereka mungkin akan keluar dari bawah tanah dan keluar dari magma sebelum terbentuk, dan jika mereka meninggalkan magma sebelum terbentuk, mereka akan mati. Melihat penampilan putra magma ini, ia seharusnya telah memadat selama hampir 1000 tahun dan akan segera memiliki kecerdasannya sendiri, tetapi sayangnya, ia telah mati, dan tidak dapat menjadi putra magma yang sebenarnya. Yu He menjelaskan, putra magma. Apakah benar-benar ada organisme seperti itu di dunia ini? Mendengar penjelasan Yu He yang tampaknya dilebih-lebihkan, Jiang Wuxiang dan yang lainnya mengungkapkan keraguan.